Shalom. Selamat hari Minggu buat adik-adik HKBP Tapian Dauli. Apa kabarnya? Pasti sehat luar biasa. Ya, kita bertemu lagi di hari Minggu ini tanggal berapa, Sir? 14 Juni 2020 bersama Miss Priska dan Sir Neman. Dan kita akan kolaborasi dengan pemusik kita Amang Hutasoid dengan Inang Hutapea. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi lipat tangannya tutup Selamat datang di sekolah minggu. Yang ada handphonenya bisa juga dibuka liriknya di Google ya, karena ini lagu baru kita. Bersama pujilah Tuhan, ku bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Dan bersama pujilah Tuhan, ku bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Tentulah engkau dan minggu depan suka datang pulang. Kita nyanyikan sekali lagi. Selamat datang di sekolah minggu, pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati, kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, ku bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka pulang. Dan bersama pujilah Tuhan, ku bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Kita akan berdoa. Semua anak-anak lipat tangan ya. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hormat kami hanya kepadamu Allah pemilik kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat napas kehidupan yang boleh kami terima. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Terima kasih atas kesehatan yang masih kami terima ya Tuhan sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu HKBP Tapian
Yesus, pakailah kami anak Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Kami serahkan ibadah kami ini ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, dan akhir nanti. Engkau menyertai semua anak-anak dimanapun mereka berada, dan ampuni dosa kami ya Tuhan. Terimalah ibadah kami ini, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Kita akan bernyanyi, dengar dia panggil nama saya. Anak-anak semua bernyanyi ya. Kawannya, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh bilanglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah, kepada saya, oh bilanglah. kita nyanyikan sekali lagi. Bilanglah, oh bilanglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh bilanglah, Oh bilanglah, oh bilanglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah, oh bilanglah, oh bilanglah, haleluya. Oh bilanglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah. Terima kasih. Kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang dibawakan sama Serneman. Ya, hukum Taurat Tuhan pada hari ini tanggal 14 Juni diambil dari hukum Taurat yang ke-9 ya. Hukum Taurat yang ke-9 yang sudah tahu sama-sama kita mengucapkannya. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ayo sama-sama kita ucapkan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Semoga kita dapat melakukannya. Amin. Kita akan bernyanyi kembali Kerja Buat Tuhan. Anak-anak yang belum tahu lagunya, yang belum tahu liriknya, bisa diambil sebentar biar dicari. Yang belum tahu liriknya bisa dicari di Google ya. Kita kasih waktu sebentar. Kerja Buat Tuhan judulnya. Buat Tuhan
Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang ye. Dipanggil Tuhan selalu manis ye. Serahkan diri kepada Tuhan, saudara, serta Tuhan selalu manis ye. Kerja buat Tuhan selalu manis ye. Biar selalu manis ye. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang ye. Dipanggil Tuhan selalu manis ye. Serahkan diri ke ladang Tuhan, saudara, serta Tuhan selalu manis ye. Ayat hafalan di bulan Juni masih tetap ya, diambil dari Kejadian 12 ayat yang kedua. Yang sudah menghafal nanti bisa dibuat videonya, kirimkan ke grup Facebook Sekolah Minggu HKBP Tapionali Sunggal ya, dan bisa juga ke grup WA Sunday School ya. Jadi terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengirimkan videonya minggu yang lalu. Ada Rigby, ada Cua, ada Palen, Adi, dan Agris. Jadi jangan mau kalah ya. Yang lain tetap mengirimkan videonya untuk penghafal ayat bulanan di bulan Juni. Dan Ayo. kalau mau lihat contohnya bisa dilihat di Facebook HKBP ya Bang ya. Facebook Sekolah Minggu HKBP Tapionali Sunggal ya. Jadi kita ambil sama-sama kita membacakannya atau mengucapkan ayat hafalan diambil dari Kejadian 12 ayat yang kedua. Kita sama-sama mengungkapkan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, dan engkau akan menjadi berkat. Sekali lagi, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat ya. Demikian pembacaan ayat hafalan. Semoga anak-anak sekolah minggu semakin banyak yang menghafal dan semakin banyak membuat videonya dan mengirimkan videonya. Kita akan bernyanyi kembali. Kali ini kita undang anak-anak untuk berdiri karena kita akan menyanyikan Markas Iblis. Seperti biasa yang kita lakukan, anak sekolah minggu nanti melompat ya, tapi jangan sampai tumpang rumahnya. Iblis kuhancurkan, bagi Kristus kutinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bahwa kita terpercaya, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, Sekolah minggu, saksinya Tuhan, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan.
Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli seperti biasa yang kita lakukan di ibadah sekolah minggu. Ketika saya bacakan nanti, adik-adik sekalian mengikuti ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sanalah ia datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ini lagunya. Kita akan menyambut firman Tuhan yang dibawakan sama Serneman. Kita bernyanyi Hari Penciptaan. Anak-anak ada waktu untuk cari liriknya ya, supaya sama-sama bernyanyi. Hari Penciptaan judulnya. Sudah? Diikuti ya, diikuti. Ini kan lagu pernah didengarkan. Pada hari pertama Allah ciptakan terang, hari kedua jadilah cakrawala, di hari ketiga Dia ciptakan tumbuhan, semuanya indah di mata Tuhan. Pada hari keempat jadilah bulan bintang, hari kelima diciptakan binatang, di hari keenam jadilah manusia, hari ketujuh Allah berkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Sekali lagi ya. Hari keempat. Pada hari keempat jadilah bulan bintang, hari kelima diciptakan binatang, di hari keenam jadilah manusia, hari ketujuh Allah berkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Coba dulu ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi sekali lagi ya. Karena firman Tuhan pada hari ini tentang penciptaan, masih tentang penciptaan. Jadi kita nyanyikan sekali lagi ya, supaya nanti di hari-hari berikutnya bisa kita nyanyikan bersama-sama. Oke?
ikuti ya. Pada hari pertama Allah ciptakan terang. Hari kedua jadilah cakrawala. Di hari ketiga Dia ciptakan tumbuhan. Semuanya indah di mata Tuhan. Pada hari keempat jadilah bulan bintang. Hari kelima Dia ciptakan binatang. Di hari keenam jadilah manusia. Hari ketujuh Allah berkatinya. Hari lepas hari, Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. pada hari keempat, ingat pada hari keempat. Pada hari keempat jadilah bulan bintang. Hari kelima Dia ciptakan binatang. Di hari keenam jadilah manusia. Hari ketujuh Allah berkatinya. Hari lepas hari, Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh lakukan ibadah sekolah minggu dengan sukacita ya Tuhan. Walaupun ibadah ini kami lakukan di rumah kami masing-masing, kiranya dapat menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengar, mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua membuka Alkitabnya. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian 2 ayat 1 sampai ke 11. Kejadian 2 ayat 1 sampai ke 11. Ya. Sama-sama kita membacakan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dan dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu.
Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Pada minggu yang lalu firman Tuhan menceritakan tentang penciptaan, tentang manusia, ya, kemuliaan Allah atas ciptaannya. Karena kenapa kemuliaan Allah atas penciptaannya dikatakan di sana? Karena pada minggu yang lalu tentang penciptaan, tentang manusia. Karena manusia itu adalah makhluk mulia yang diciptakan oleh Tuhan, yang diciptakan pada hari yang ke-6, ya. Jadi ini lanjutan khotbah kita pada minggu yang lalu, yaitu di mana manusia yang pertama diciptakan oleh Tuhan Allah, yaitu si Adam, diciptakan dari debu tanah, dan diciptakannya juga lah seorang perempuan sebagai pendampingnya, yaitu si Hawa. Mereka ditempatkan di Taman Eden. Taman Eden itu yaitu di sana disediakan oleh Tuhan, ya, dipersiapkan segalanya. Di sana terdapat berbagai tumbuhan, berbagai hewan, dan di sana ada tumbuhan ataupun tumbuhan yang menjadi makanan manusia dan menjadi makanan hewan. Jadi semuanya itu disiapkan oleh Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi atau mencintai ciptaannya, ya. Jadi manusia yang pertama diciptakan oleh Tuhan ini dulunya sangat senang dan senang, ya. Karena apa? Karena semua kebutuhan mereka telah disiapkan atau telah disediakan oleh Tuhan Allah. Tetapi dikatakan tadi di sana ada buah pengetahuan yang baik dan yang tidak baik, ya. Jadi dari situ bisa kita ketahui, ya, kita pahami dari firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa manusia pertama itu memang benar-benar manusia yang sangat mulia, ya, yang sangat mulia dari ciptaannya yang lain. Kenapa? Karena mereka mempunyai akal dan pikiran, mempunyai sesuatu hak untuk melakukan sesuatu hal, tetapi harus dikehendaki oleh Tuhan Allah.
Jadi karena kesenangan manusia ini, Adam dan Hawa, jadi mereka pun jadi terbawa kesenangan yang sangat, benar-benar manusia yang sangat senang. Cobalah kita bayangkan dulu kalau kita anak-anak sekolah minggu yang mendapatkan sesuatu hal di luar daripada pemikiran kita, di luar dari pengetahuan kita, pasti kita akan merasa senang. Contohnya, ketika orang tua kita datang dari luar kota membawa kado atau hadiah kepada kita, atau memberikan suatu barang yang berharga bagi kita, pasti kita merasa senang. Demikian tadi yang dirasakan oleh si Adam dan si Hawa, kesenangan yang dirasakan mereka karena semua apa yang mereka butuhkan tersedia. Jadi karena kesenangan itu, mereka pun menjadi menjadi lalai dari perintah Tuhan, karena ketika mereka ditempatkan di Taman Eden, mereka sudah diberitahu bahwa ada di situ pemberitahuan tentang buah pohon yang baik dan yang tidak baik, ya. Jadi coba di ayat yang ke-8, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ayat 9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kenapa Tuhan membuat ataupun menumbuhkan pohon di tengah-tengah taman itu yang dikatakan pohon yang menarik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Supaya manusia itu memang harus benar-benar menjaga segala ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan Allah, ya. Tetapi itu sirna dari pemikiran si Adam dan si Hawa ketika mereka melakukan pelanggaran, ya. Jadi di sini masih menceritakan tentang penciptaan di hari yang ke-6, tentang manusia diciptakan segambar dengan Allah, manusia yang diciptakan merupakan makhluk mulia karena mempunyai akal dan pikiran. Jadi mereka juga diberikan oleh Tuhan Allah mandat ataupun kekuasaan, di mana manusia yang pertama ini menguasai segala jenis binatang yang di darat dan yang di air dan yang di udara, ya. Mereka menguasai, tetapi mereka menguasai tidak jadi semena-mena, ya. Itu firman Tuhan pada minggu lalu, ya. Jadi kenapa firman Tuhan ini berkesinambungan pada hari ini, supaya kita sebagai anak-anak sekolah minggu benar-benar memahami bagaimana Tuhan Allah itu benar-benar mengasihi, benar-benar
memberikan yang terbaik bagi ciptaannya, yaitu kita sebagai umatnya. Jadi di sini kita memang harus banyak memahami atau mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan pada saat ini, ya. Pada saat ini mungkin kita merasa bingung dan bimbang apa yang terjadi pada bumi kita, bahkan negara kita, negara Indonesia pada saat ini. Jadi saat ini masih dalam virus corona yang selalu ditakutkan oleh manusia pada saat ini. Jadi untuk itu manusia itu saat ini memang harus melakukan yang terbaik, melakukan apa yang telah diperintahkan oleh pemerintahan kita pada saat ini. Demikian juga tadi si Adam dan si Hawa, mereka harus melakukan perintah yang diperintahkan oleh Tuhan Allah, yaitu menjaga semua ciptaan Tuhan yang ada di Taman Eden itu, dan menguasai, dalam arti menguasai bukan jadi semena-mena, ya, tapi itu menguasai yaitu ciptaan Tuhan, tumbuhan, hewan di darat, di air dan di udara. Mereka memerintah, dalam arti mereka karena si Adam dan si Hawa itu merupakan ciptaan Tuhan yang paling tinggi. Kenapa dikatakan mereka harus menguasai? Karena Tuhan Allah itu segala bumi dan segala isinya. Karena penciptaan Tuhan pada hari yang ke-6, penciptaan Tuhan pada manusia itu sangat-sangat luar biasa, ya. Marilah kita menjadikan manusia, katanya. Marilah kita menjadikan manusia. Menjadikan manusia, bukan jadilah terang, kata, bukan seperti itu. Tapi marilah kita menjadikan manusia. Berarti menjadikan dalam arti, berarti ini dalam arti ada arti kekhususan, khusus dia ciptaan Tuhan, ya. Jadi makanya mereka ataupun si Adam dan si Hawa itu diciptakan dan ditempatkan di tempat yang begitu indah dan begitu mewah dan begitu menyenangkan. Jadi kalaulah contohnya kita saat ini adik-adik sekolah minggu yang mungkin masih berdiam diri di rumah, ya jangan pernah bosan, ya jangan pernah bosan. Mungkin untuk besok dan hari esoknya lagi pasti ada rencana Tuhan yang paling baik bagi kita, ya. Jadi kita perlu mengerti dan memahami dari firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita tetap selalu bersyukur dan tetap berdoa sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia dan yang paling khusus tadi, karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Jadi untuk itu adik-adik sekalian, untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan, jadi marilah kita selalu berbuat yang baik. Marilah kita selalu melakukan hal-hal yang positif yang bisa mengembangkan karakter kita, yang mengembangkan talenta kita untuk
untuk dicontoh orang banyak, ya. Jadi jangan menjadi jangan menjadi karena kita selalu melakukan yang tidak baik kita dibenci, bukan. Biarlah kita diingat karena kita melakukan hal yang baik. Karena kita melakukan hal-hal yang baik, jadi nama kita selalu diingat. Jadi sama dengan kita yang di sekolah minggu, ya, sekolah minggu. Sering kan saya selalu mengucapkan, kenapa nama-nama anak sekolah minggu yang badal-badal ini gampang mengingat namanya? Kenapa? Karena mereka selalu melakukan kesalahan, sering melakukan kesalahan. Jadi setiap hari, setiap minggu, setiap jam, setiap menit melakukan kesalahan. Jadi kita mengingat namanya. Jadi kalau contohnya kita bukan yang baik setiap saat, setiap menit, setiap detik, maka kita akan selalu diingat. Makanya saya bilang tadi, janganlah orang lain mengingat dari kita yang jahat-jahat, yang tidak baik, tapi biarlah yang baik-baik yang diingat dari kita, ya. Jadi sebagai pedoman kita untuk firman Tuhan pada hari ini, sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia, karena kita segambar dengan Allah, janganlah kita menjadi sombong. Jadi kita harus memang benar-benar mematuhi peraturan dan taat dan takut akan Tuhan. Jadi seperti yang dilakukan oleh si Adam dan si Hawa, dulunya senang, tapi ketika mereka tergoda dengan rayuan iblis yang diperankan oleh ular, mereka jatuh ke dalam dosa. Jadi supaya kita tidak sama seperti Adam dan Hawa, memang kita sudah berdosa, kita ini adalah keturunan Adam dan Hawa, tapi kita sudah berdosa. Tetapi untuk menghilangkan dosa itu, kita bisa melakukan hal yang baik dari sejak dini, sejak anak-anak, melakukan hal-hal yang baik. Jangan menjadi penghalang, ya kan, penghalang untuk melakukan yang baik, ya. Jadi adik-adik sekalian, seperti yang diperintahkan pemerintahan kita juga pada saat ini, tetap melakukan yang terbaik, tetap di rumah, stay at home, jaga kebersihan, cuci tangan, dan tetap gunakan masker kalau kita keluar, ya. Jadi adik-adik sekalian, sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia, jangan menjadi pokoknya kita harus benar-benar membantu pemerintahan kita pada saat ini, ya, supaya bumi kita ini, negara kita ini, kota kita ini benar-benar pulih. Jadi di balik dari kejadian ini, di balik daripada musibah ini, ada rencana Tuhan yang baik. Jadi nilai positifnya tetap berdoa dan tetap bersyukur sebagai ciptaan Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia, ya. Sebagai ciptaan Tuhan, karena kita segambar dengan Allah. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Semoga apa yang didengar dapat dimengerti dan dapat dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan
yang kami dengarkan pada pagi hari ini, kiranya dapat kami mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita kembali bernyanyi. Gabe para senyeroha, sembari kita mengumpulkan persembahan. Tetap kita mengumpulkan persembahan yang kita kumpulkan ke gereja yang melalui sinduan sektor kita masing-masing ya.
ibadah kita. Sebelum doa penutup dibawakan sama Serneman, kita bernyanyi sekali lagi, Jangan Pernah Menyerah. Adik-adik boleh buka liriknya di Google ya. Judulnya Jangan Pernah Menyerah. Jadi kita menyanyikan lagu ini supaya adik-adik sekolah minggu jangan pernah menyerah di masa pandemi COVID-19 ini. Kita tetap berharap dan setia kepada Tuhan ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dan percaya anak-anak sekolah minggu ketika kita berdoa kepada Tuhan akan dipulihkan. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Janji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yang perlu kita lakukan pada saat ini adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintahan kita. Tetap berdoa, tetap bersyukur, mendoakan bumi kita, mendoakan negara kita supaya benar-benar dipulihkan, supaya kita tetap bisa berkumpul di rumah Tuhan ya. Selama kita masih bernafas, masih ada mujizat. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan hidup. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Doa dibawakan sama Serneman. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah sekolah minggu yang kami lakukan pada hari ini. Kiranya Tuhan ibadah ini berkenan di hati-Mu dan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan.
walaupun ibadah ini kami lakukan di rumah kami masing-masing, kiranya Engkau tetap hadir Tuhan di rumah kami masing-masing, supaya kami tetap dapat lakukan yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami tidak lupa berdoa pada saat ini buat pemerintahan kami, terkhususnya Tuhan Bapak Presiden kami, berikan dia kesehatan, panjang umur, dan kejaksanaan yang daripada-Mu ya Tuhan, supaya selalu bijaksana ya Tuhan dan sehat di dalam melakukan pekerjaannya. Tuhan Yesus, berkati juga pemerintahan dari tingkat terendah sampai tertinggi, berikan mereka juga Tuhan kesehatan, berikan juga mereka kejaksanaan yang daripada-Mu, supaya mereka melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat para dokter dan medis yang lainnya Tuhan, supaya mereka juga dikuatkan, diberikan kesehatan serta kesabaran, supaya mereka semakin sabar ya Tuhan di dalam melakukan pekerjaan mereka, terkhususnya Tuhan di dalam menangani masalah yang dihadapi negara kami pada saat ini tentang virus corona. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat keluarga kami yang jauh dan yang dekat. Engkau berkati ya Tuhan, bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga dimanapun kami berada, kemanapun kami melangkah, kami tetap di dalam perlindungan-Mu. Tuhan Yesus, terlebih dahulu ampuni dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Kita tetap berdoa, semoga di minggu yang akan datang kita selalu sehat dan kita cepat-cepat dapat berkumpul di rumah Tuhan, supaya kita semakin bisa bertemu kembali ya Surya. bisa bersalaman ya kan, berpelukan. Kita sudah rindu dengan nyanyian-nyanyian sekolah minggu, di mana kita membuat gerakan-gerakan bersama kawan-kawan kita sekolah minggu ya. Jadi satu permintaan kami dari guru-guru sekolah minggu, tetap melakukan yang terbaik, tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintahan kita pada saat ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola makan, tetap pakai masker, cuci tangan, dan apalagi ya, jaga jarak. Kita nggak jaga jarak di sini karena kita kan memang satu rumah, ya kan. Jadi adik-adik sekalian, satu lagi ayat hafalannya tetap dibuat videonya, tetap di-share ke grup kita ya, grup WA Sunday School, grup Facebook yang ada di Facebook, Sekolah Minggu HKBP Sekolah Minggu HKBP Tapinoli Sunggal ya. Dan kalau memang belum ada, dia bergabung di Facebook kita, Facebook Sekolah Minggu HKBP Tapinoli Sunggal, bisa juga dikirimkan lewat guru-guru sekolah minggunya. Nanti kita akan buat di kita share di grup kita ya. Oke. Jadi tetap jaga. Bye bye.